5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Mari kita pelajari bersama-sama adik-adik. Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikannya tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Apa saja karya tari yang kamu ketahui dan dari mana saja karya tari itu? Coba adik-adik bisa cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Misalnya di sini Kak Citra bisa tuliskan macam-macam tari tradisional Indonesia yang berasal dari 19 provinsi. Sedangkan Indonesia sendiri ada 34 provinsi. Di sini Kak Citra hanya tampilkan 19 provinsi. Nah, adik-adik, di sini kita lihat bahwa masing-masing daerah itu memiliki bermacam-macam tarian. Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ini yang paling terkenal adalah tari Seudati dan tari Saman adik-adik. Lalu Sumatera Utara itu ada tari Serampang yang terkenal. Sumatera Barat ada tari Piring ya. Lalu ada Riau, itu ada tari Joget Lamba. Lalu Sumatera Selatan ada tari Kipas ya. Lampung itu ada tari Melinting. Bengkulu ada tari Adum dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari tahu tari-tari tradisional dari daerah-daerah yang berada di Indonesia. Setiap tarian daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, keunikan tari daerah itu terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari ya adik-adik ya. Sedangkan unsur tari yang lainnya adalah busana yang dipakai, tata rias untuk penarinya, iringan tarinya apa, dan properti atau perlengkapan tarinya. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari Nusantara itu sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Ada dua jenis karya tari adik-adik, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Nah, tari tradisional ini adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah
cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Itu termasuk tari tradisional dan yang Kak Citra sebutkan tadi. Nah ini adik-adik, ini adalah tari kecak dari Bali ya. Tari kecak ini kan kalian pasti tahu ya, banyak sekali muncul di TV-TV. Lalu di sini menjadi daya tarik untuk wisatawan dari mancanegara adik-adik, untuk mereka datang ke Bali melihat tari kecak ini. Lalu ini ada tari merak ya. Tari merak ini dari Jawa Barat. Lalu ada tari kipas serumpun itu dari Sumatera Selatan. Dan tari golek dari Yogyakarta. Carilah contoh tari tradisional dan tari kreasi baru yang ada di Indonesia, lalu kalian tulis dalam bentuk tabel. Nah, di sini Kak Citra akan menampilkan beberapa macam tari tradisional nih adik-adik ya. Nah, di sini Kak Citra buat tabel seperti ini. Contoh tari tradisional itu ada tari gambyong dari Jawa Tengah, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, dan tari topeng Cirebon dari Jawa Barat. Lalu contoh tari kreasi baru itu adalah tari apuse dari Papua, tari merak dari Jawa Barat, tari manuk rowo dari Bali, lalu tari roro ngigel dari Yogyakarta, dan tari manipuren dari Jawa Tengah. Ini adalah beberapa contoh tari tradisional dan tari kreasi baru. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu ini tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Nah, Pulau Bali dan Pulau Jawa ini dihubungkan oleh sebuah selat ya. Selat itu seperti laut kecil adik-adik, pemisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, selat itu bernama Selat Bali. Nah, asal usulnya dari Selat Bali ini diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Asal usul Selat Bali. Terjadinya Selat Bali. Mani Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Mani Angkeran dan ayahnya ini tinggal di kerajaan Daha. Saat itu Bali ya, Pulau Bali ini belum terpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran ini suka sekali menghambur-hamburkan harta dari orang tuanya adik-adik. Berulang kali Sidimantra menasehati anaknya, namun Mani Angkeran ini tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Mani dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan dari naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar hutang dari Mani Angkeran ini adik-adik. Naga Besuki tadi bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki lalu mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok adik-adik. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan oleh Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga Besuki. Mani Angkeran ini segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki,
Sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada naga besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidi Mantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga besuki sedikit kesal. Mani Angkeran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Mani Angkeran ini tadi kan sudah tinggal ya adik-adik ya di Daha di Pulau Jawa, yang di Pulau Bali yang belum terpisah dari Pulau Jawa. Dia adalah anak-anak yang suka menghamburkan uang. Lalu si Mani Angkeran ini memohon, aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu naga besuki yang murah hati. Mohon Mani Angkeran kepada naga besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga besuki. Naga besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besuki. Dia segera memotong ekor naga besuki dengan pedang adik-adik. Namun naga besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran ini terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai naga besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia sebagai orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela napas. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang sangat deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah itu tadi adik-adik terjadinya Selat Bali. Adik-adik, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali tadi. Ya, tokoh-tokohnya adalah Mani Angkeran, Sidi Mantra, dan naga besuki. Lalu pada pembelajaran subtema 1 kita sudah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik atau jahat. Tuliskan tokoh antagonis yang terletak dalam cerita yang berjudul Selat Bali tadi adik-adik. Nah, tokoh antagonisnya adalah Mani Angkeran ya, karena dia suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang ya. Dia jahat, dia berhutang di mana-mana, lalu dia mau memotong ekor dari naga besakih tadi. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali tadi. Nah, di sini tokoh protagonisnya adalah Sidi Mantra dan naga besuki. Adik-adik, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu ini mengayuh sepeda secara perlahan. Kemudian Dayu ini mengayuh sepedanya semakin cepat adik-adik. Ya, perlahan-lahan awalnya. Lalu ini yang berikutnya adik-adik.
ini Dayu semakin cepat. Nah, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya itu dapat mengubah kecepatan gerak benda adik-adik. Pada pembelajaran lalu, kita telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Masih ingatkah kalian apa saja pengaruh gaya terhadap gerak benda? Mari kita ingat terlebih dahulu adik-adik. Nah, adik-adik, kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda ya. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerak benda tersebut. Di sini macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama adalah gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, coba adik-adik lakukan kegiatan berikut ini. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya seorang bapak yang mendorong mobil atau motor atau gerobak, atau anak yang sedang memantulkan bola dan anak yang sedang mengayuh sepeda. Lalu tempelkan gambar yang telah kamu peroleh itu pada kotak. Nanti ada tabelnya adik-adik dan beri keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Contohnya di sini misalnya adik-adik ya, di sini mendorong meja atau menarik meja. Pengaruh gayanya apa? Gaya dapat menggerakkan benda diam atau gaya dapat menggerakkan meja yang awalnya diam menjadi bergerak. Lalu di sini ada anak yang menendang bola. Pengaruh gayanya apa? Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Oh, ini menahan bola adik-adik ya. Tidak menendang, ini dia menerima bola dan menahannya. Berarti kan gaya itu membuat benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya ini Dayu tadi ya mengayuh sepeda. Nah, ini gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya ini dapat mengubah arah gerak benda. Karena apa adik-adik? Di sini kan disundul begitu ya. Jadi arahnya akan berubah. Nah, itu tadi ya beberapa peristiwa gerakan benda dan pengaruh gaya terhadap gerakan benda tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.